Shalom, haleluya. Selamat pagi, satu hari lagi Tuhan berikan pada kita. Tuhan membangunkan kita tepat di tanggal 27 Februari tahun 2021 ini. Dan Tuhan telah menolong kita dalam tidur istirahat kita yang nyenyak sepanjang malam hari. Dan kalau Tuhan sudah menolong kita sepanjang malam hari ini, kita percaya sepanjang hari ini juga Tuhan pasti tolong dan memberkati hidup kita. Amin, amin. Sampai pada terbenamnya matahari, kita percaya Tuhan akan tetap menyatakan kuasa-Nya sebagai Allah yang menyertai kita dan sebagai Allah yang melindungi kita, serta sebagai Allah yang akan memberkati hidup kita, sebab Dia adalah Allah Immanuel. Seperti biasa saat ini, sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita, mari kita kembali sama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman dan pelita hidup kita yang akan kita ambil dari pembacaan Alkitab 50 hari bersama kitab Kejadian. Dan tepat hari ini, tanggal 27 Februari, maka kita akan baca kitab Kejadian pasalnya yang ke-27 ayat pertama sampai dengan ayat ke-46. Saya percaya saudara akan dan telah membaca keseluruhan pasal ini sehingga kita dapat memahami dengan baik apa yang akan saya jelaskan dalam perenungan kita hari ini. Perenungan kita hari ini saya akan ambil dari ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-29, dan saya akan bacakan untuk kita semua. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia. Katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Saudara, berkat Tuhan yang dapat dirasakan di sekitar kita berasal dari orang tua. Orang tua yang pertama kali melatih bagaimana kita bisa berjalan, naik sepeda, berbicara, berbahasa, berkomunikasi, dan sebagainya. Waktu kita sakit, merekalah yang merawat kita. Mereka membesarkan dan membiayai pendidikan kita agar kelak kita dapat mandiri dan dewasa seperti sekarang ini. Esau dan Yakub juga merasakan berkat Allah yang sama dengan manusia pada umumnya. Melalui Ishak dan Ribka, Esau dan Yakub tumbuh menjadi dewasa dengan bakat dan talenta masing-masing. Esau gemar berburu, sementara Yakub memilih di rumah untuk bercocok tanam dan beternak. Mestinya mereka berdua bisa saling melengkapi, namun sangat disayangkan Esau dan Yakub memiliki persaingan dalam hal ingin memiliki berkat yang paling banyak. Belum lagi ditambah perlakuan kedua orang tuanya yang sangat membeda-bedakan kasih di antara mereka berdua. Ishak lebih mengasihi Esau dan sangat menyukai masakan binatang buruannya, sedangkan Ribka menyayangi Yakub. Kondisi ini tanpa disadari semakin memperuncing persaingan kedua bersaudara antara Esau dan juga Yakub. Berkat Allah yang seharusnya sungguh-sungguh hadir sebagai rahmat Allah, malahan menjadi penyebab malapetaka, perpecahan, dan dendam di antara kedua bersaudara ini. Saudara, dari bacaan kita hari ini, kita mendapati bahwa sebagai orang tua yang benar, yang peduli pada masa depan anaknya, seharusnya menghindari perlakuan pilih kasih, seperti lebih memperhatikan anak si A daripada anak si B. Ingat, ini akan menimbulkan masalah yang besar bagi anak-anakmu kelak dan merusak keutuhan keluarga saudara. Karena itu, mari hindarilah tindakan pilih kasih di antara anak-anakmu. Kita juga harus menyadari bahwa hadirnya anak dalam sebuah keluarga merupakan anugerah Allah. Setiap anak yang lahir membawa berkah tersendiri. Karena itu, setiap orang tua sepatutnya bukan hanya merawat dan membesarkan mereka,
tetapi juga memberikan kasih serta perhatian yang adil kepada anak-anaknya. Selain itu juga, sebagai orang tua yang benar, Anda dan saya juga harus menjadi contoh dan memberikan keteladanan yang benar, memberikan ajaran bagaimana sepatutnya, seperti cara berkomunikasi dengan orang lain, cara hidup sopan dan teratur, mengajarkan dan memberitahukan cara menata masa depannya, mengarahkan dan membimbing untuk bisa menggapai cita-citanya kelak, bahkan secara khusus dalam hal menghidupi kebenaran firman Allah dalam perlakuan keseharian mereka. Dengan demikian, satu kali kita akan melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa mereka bisa tegar serta cakap dalam menjalani berbagai macam musim dalam kehidupan mereka. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan membentuk institusi keluarga supaya setiap anggota keluarga dapat merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Tuhan juga ingin menjadikan setiap keluarga orang percaya sebagai bagian dari karya agungnya. Hal itu dapat tercapai apabila setiap anggota keluarga menerima satu sama lain dengan cinta kasih dan ketulusan. Kiranya kita terus dapat membina keluarga kita dengan baik. Dan bagi saudara yang berencana untuk membina sebuah keluarga, berdoalah dan mintalah hikmat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kiranya Tuhan akan terus menyatakan kuasa-Nya sebagai Allah yang akan memberkati apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai dan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Shalom.